Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 425. Melanjutkan cerita sebelumnya. Nakal, Tan Tai Long meniup janggutnya dan menatap dengan marah, dan ketika dia hendak mengejar Tuoba Yingying kembali, Mu Meng berkata dengan cemas, "Senior, Yingying punya rencananya, lepaskan dia." Dan Tai Long memandang Mu Meng, lalu menghela nafas, mengangguk, dan berkata tanpa daya, "Yingying, gadis ini, tidak apa-apa jika tidak ada kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, lelaki tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Patriark." Di lautan awan, Tuoba Yingying meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah dia mengetahui lokasi Jin Suzi dengan pengetahuan spiritualnya, dia berkonsentrasi dan menahan napas, melatih tembus pandangnya dan terbang melintasi lautan awan yang luas. Saat ini, Jin Suzi dan Yuwen Jinglun, yang bertarung di kehampaan 600.000 mil sebelah barat alun-alun Tiangong, terluka parah dan pucat. Hari ini, Yuwen Jinglun tidak hanya kehilangan kaki kirinya, tetapi lengan kanannya dengan pedang juga telah cacat parah, dan dadanya memiliki 3 luka yang mengejutkan. 2 dari mereka adalah tulang yang terlihat sangat dalam, dan yang lainnya tertinggal setelah ditusuk melalui dada oleh Jin Suzi dengan pedang. Di sisi lain, Jin Suzi hanya memiliki lengan kirinya yang kurus, yang telah menghilang sekarang, dan ada 3 lubang darah di perut bagian bawahnya, yang masing-masing menembus tubuhnya, dan darah mengalir dari perut bagian bawah, punggung, dan pinggang. Terutama di lehernya, 2 luka pedang ditambah yang sebelumnya. Saat ini, aliran darah dari 3 luka pedang tipis. Dan pipi kanannya bahkan dipotong oleh Yuwen Jinglun, menggunakan pedang dari atas ke bawah. Dari 3 luka di leher Jin Suzi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki 3 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa beberapa di antaranya dipotong dan diburu oleh Yuwen Jinglun. Dari luka di wajahnya, bisa juga dibayangkan bahwa itu pasti Yuwen Jinglun. Dia memotong Jin Suzi dengan pedang. Setelah Jin Suzi lolos dari pedang fatal, wajah kanannya terpotong. Penampilan mereka yang sangat tragis sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka terluka parah. Tetapi dari penampilan, cedera Jin Suzi tampaknya sedikit lebih serius, tetapi faktanya cedera Yuwen Jinglun jauh lebih serius daripada Jin Suzi. Karena semua luka di tubuh Jin Suzi tidak cukup untuk berakibat fatal, tetapi luka pedang di dada Yuwen Jinglun menembus jantungnya. Untungnya, jantungnya rusak dan detak jantungnya masih utuh. Jika pedang Jin Suzi ada di sebelah kiri, Yuwen Jinglun sudah mati. Dang-dang. Di langit, setelah bertarung dengan pedang sejenak, Jin Suzi dengan lemah berteriak, "Yuwen Jinglun, dasar orang tua, pemimpin klan ini tidak akan pernah tertinggal di Huangfu Sengsong." Bas gelombang, dengan pedang yang goyah, Jin Suzi berkata dengan tegas, "Ini adalah akhir dari pertempuran yang menentukan antara kamu dan aku. Yuwen Jinglun, pergilah ke neraka." Merengekkan. Jin Suzi memegang pedang dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yuwen Jinglun. Pada saat itu, pedang terbang itu menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan meledak ke dalam kehampaan. Dengan angin cat hitam, dia menembak dada Yuwen Jinglun. Di wajah tua Yuwen Jinglun, ekspresi putus asa muncul. Cederanya terlalu serius, dan dia tidak berdaya untuk bersembunyi. Mengaum. Pada saat kritis ini, auman kera mengguncang langit. Namun, melihat kera iblis setinggi 800 zang, telapak tangan kanan yang besar dari 30 zang, tiba-tiba menonjol dari atas kepala Yuwen Jinglun, menutupi Yuwen Jinglun di tangannya. Potong, Jin Suzi memuntahkan darah di mulutnya. Dalam raungan serak, pedang terbang senjata suci terbaik tiba-tiba menjadi 100 kaki besar. Setelah itu, ujung pedang muncul dan memotong telapak tangan kanan kera pembunuh. Sial, kapan? Ketika rambut panjang hitam ungu itu jatuh, aliran darah merah menyembur dari telapak tangan kanan kera iblis. Meskipun 100 pedang zang memotong telapak tangan kanan kera iblis, itu membuat suara yang jelas ketika dipotong di tulang telapak tangan kanan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Suzi berseru tidak percaya, dengan kekuatannya, pedang ini akan dipotong bahkan jika itu adalah senjata suci terbaik dan pertahanan pasif. Bagaimana tulangmu bisa begitu keras? Jin Suzi terkejut. Dan dia tidak tahu bahwa tulang-tulang kera iblis ditransformasikan dari tulang-tulang Raja Dewa Naga. Tulang ini sangat keras bahkan jika Jin Suzi terus memegang pedang sampai dia meninggal karena usia tua, dia tidak bisa mematahkannya. Itu juga berarti bahwa jika ada yang ingin membunuh kera iblis, dia hanya bisa membunuh hati dan jiwa binatangnya. Jika Anda ingin membunuhnya dengan memotong-motong, itu sama sekali tidak mungkin. Mendesis. Nenek ini, aku akan bertarung denganmu hari ini. Kera iblis itu menghirup udara dingin kesakitan. Itu melemparkan Yuan Jinglun ke dalam kehampaan dengan telapak tangan kanannya. Pada saat itu, sihir gelap di tubuhnya melonjak. Telapak tangan kiri yang tampak garang mengayunkan tongkat besar dan melemparkannya ke kepala Jin Suzi dengan kekosongan yang runtuh. Wah! Setelah Yuan Jinglun diselamatkan, dia terengah-engah, seperti hantu, menghilang dalam sekejap, muncul di sisi kiri Jin Suzi, dan menusuk leher Jin Suzi dengan pedang. Jin Suzi terkejut, dan setelah buru-buru menghindari pedang mematikan, telapak tangan kanannya yang kering, dengan pusaran energi yang dahsyat, menembak tongkat raksasa gelap yang mengenainya. Ledakan. Brengsek, pria tua yang kuat. Dengan suara keras, kera pembunuh itu berteriak. Ketika dia merasakan tongkat raksasa gelap jatuh di telapak tangan kanan Jin Suzi, kekuatan yang kuat mengalir keluar dari telapak tangan kanan kecil itu dan meniup tongkat raksasa itu. Dalam sekejap, tongkat raksasa itu bergetar, dan itu dalam keadaan melepaskan. Kera iblis pembunuh surga berteriak lagi dan lagi, menempel pada tongkat raksasa dengan kedua tangan, dan tongkat raksasa itu tidak ditembak terbang oleh Jin Suzi. Memanggil. Jin Suzi menggertak dirinya sendiri, dan ketika dia muncul di langit di atas kepala kera iblis T, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seketika, pedang terbang yang tertanam di telapak tangan kanan kera iblis, melayang ke udara. Dan berubah menjadi 3 kaki 3 inci dalam ukuran, mengambil di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia menukik ke bawah dan menusuk ke arah mata kanan kera iblis. Sementara kera iblis itu menghindar, Jin Suzi melayang ke udara. Kaki kanannya yang utuh berisi kekuatan yang paling kuat dan tergambar di dagu kera iblis. Ledakan. Segera, di dagu, darah, dan potongan besar daging terlepas dari rahang kera, memperlihatkan tulang hitam dan utuh. Pada saat ini, kera iblis merasa pusing dan tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor. Kamu adalah binatang jahat di tahap pertumbuhan ke-8, dan kamu berani membunuh pemimpin klan ini. Hari ini, pemimpin klan membunuhmu. Hewan jahat, aku ingin melihat apakah bagian lain dari tubuhmu sekeras tulang. Jin Suzi layak mendapatkan kekuatan besar di wilayah itu. Meskipun dia terluka parah, setiap pukulan mengandung kekuatan mengerikan. Jin Suzi menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia terbang ke udara dan mengambil pedang dengan panjang 10.000 kaki. Ketika dia memotong kera iblis, Yuan Jinglun di langit di belakangnya melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, dia melepaskan pedang terbangnya dan menembak jatuh punggung Jin Suzi dengan kekosongan yang retak. Sial, Jin Suzi marah. Dia harus menyerah membunuh kera iblis, berbalik dan menghindari pedang terbang dari serangan diam-diam, menjalankan pedang 10.000 kaki, menghadapi Yuan Jinglun di belakang dan atas, dan memotongnya secara miring. Yuan Jinglun, kali ini pemimpin ini akan melihat apakah kamu mati. Menurut pendapat Jin Suzi, kera iblis telah terluka parah oleh dirinya sendiri dan sama sekali tidak dapat menyelamatkan Yuan Jinglun. Meskipun dia terluka parah, dia masih menemukan Tan Yun, Tian Lao dan Wei Kuan, di tingkat 9 alam ilahi, terbang ke arahnya melalui kesadaran spiritualnya. Dia sombong pada Tan Yun dan tidak bisa menyelamatkan Yuan Jinglun tepat waktu. Sampai saat ini, Jin Suzi masih sangat yakin. Bahkan jika Yuan Jinglun terluka parah, dia masih musuh yang paling kuat. Selama Yuan Jinglun terpecahkan dan dia masih memiliki satu nafas, dia bisa keluar dari pengepungan dan meninggalkan tempat rahasia Huangfu. Harus dikatakan bahwa semua pikiran Jin Suzi benar. Memang,
Meskipun Jin Suzi sedang sekarat, pukulan acaknya bisa membunuh orang di tingkat 9 alam ilahi biasa. Namun, indera spiritual Jin Suzi, yang terluka parah, menemukan satu orang, pemimpin organisasi pembunuhan yang terkenal dengan metode pembunuhan, Huang Fu Guchong. Tepat ketika Jin Suzi mengira situasi keseluruhan telah ditentukan dan Yuan Jinglun pasti akan mati, tiba-tiba, pisau terbang sepanjang setengah kaki muncul di lautan awan yang kosong. 99 dan 81 pisau terbang ini semuanya adalah artefak suci kelas menengah, dan itu juga merupakan atribut waktu. Wah, wah, wah. 81 pisau lempar, terbentuk dari kekosongan, seperti pola susunan 8 diagram yang misterius. Tiba-tiba, mereka menembus kehampaan, seolah mengabaikan batasan waktu, dan menembak Jin Suzi yang membunuh Yuan Jinglun dengan pedang. Serangan mendadak ini tidak sepele, dan Jin Suzi ketakutan setengah mati. Jin Suzi muntah darah karena depresi. Setelah melepaskan serangannya pada Yuan Jinglun lagi, dia ingin melarikan diri dan menghindar. Meskipun dia menghindari sebagian besar pisau lempar, 6 dengan 6 helai darah keluar dari dadanya dan keluar dari punggungnya. Wow! Jin Suzi mengacak-acak kepalanya, memuntahkan 2 suap darah, dan menderita luka parah. Untungnya, 6 pisau lempar tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Di mana tikusnya, keluar dari kepala klan. Jin Suzi tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Begitu suaranya jatuh, dia merasakan napas yang tidak terdeteksi mengintai dirinya sendiri. Di matanya yang keruh dan menyala, sentuhan licik melintas, dan dia berteriak lagi, sepertinya dia tidak menyadari bahaya yang mendekat. Wah! Tiba-tiba, ruang itu runtuh, dan pedang terbang tiba-tiba muncul dari belakang Jin Suzi. Saat ini, fitur wajah Jin Suzi terdistorsi, mati untuk patriark. Jin Suzi bersandar di udara, pergelangan tangannya terus berputar, tiba-tiba, tirai pedang yang mendominasi yang menghancurkan kekosongan radius ribuan meter, tiba-tiba mekar. Apa? Pompa? Engah. Tiba-tiba, jeritan lama terdengar, dan darah menyembur keluar dari kehampaan yang kosong. Saat berikutnya, Huang Fu Guchong, yang berlumuran darah, keluar dari udara tipis dan melarikan diri dari jangkauan serangan tirai pedang. Ada 30 luka tulang dalam di sekujur tubuhnya, terutama telinga kirinya, yang telah terpotong. Yang lebih mendebarkan, alisnya dipotong dan tengkoraknya terekspos. Pergi ke neraka, Jin Suzi membunuh Huang Fu Guchong dengan pedang. Mengaum. Tiba-tiba, kera iblis yang berdarah dari bawah bergegas ke awan, dengan raungan yang menggetarkan langit, menari tongkat raksasa gelap seperti pilar Optimus, dan meledak ke arah Jin Suzi. Memanggil. Pada saat yang sama, Yuan Jinglun dengan paksa menahan luka dan mengayunkan pedang. Segera, cahaya pedang 1000 zang menelan ke arah punggung Jin Suzi. Tubuh Jin Suzi terbang 100 meter secara vertikal, dan setelah menghindari tongkat dan pedang dengan berbahaya, sosoknya melintas, dan pedang terbang itu terbang dan berubah menjadi ribuan meter raksasa, menabrak kera iblis dengan senyum menyeringai. Pemimpin ini, tidak percaya bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Kera iblis itu tampak sangat serius dan mengangkat tongkatnya yang besar dengan tangannya dengan tergesa-gesa. Bang! Ketika pedang terbang Qianzhang dipotong pada tongkat raksasa, itu membuat suara yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, bang, 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 di tengah suara ledakan yang cepat, darah memercik, tetapi lengan kera iblis mengangkat tongkat besar itu, tidak mampu menahan tebasan pedang, dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap mata, lengan besar kera pembunuh itu daging dan darahnya kabur, dan tubuh seperti gunung itu hancur di udara, seperti meteorit hitam ungu besar, menabrak dan meledakkan puncaknya. Dan kera pembunuh itu meledak puncak gunung di dekatnya lagi dan jatuh di antara pegunungan, dengan darah menyembur dari mulutnya. Kera tua, Tan Yun, yang terbang menuju Jin Suzi di langit, berteriak dengan khawatir. Tuan, aku baik-baik saja. Begitu kera iblis berdiri, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bukan karena kera iblis terlalu lemah, tetapi ranah Jin Suzi terlalu tinggi darinya, dan kekuatannya terlalu kuat dari itu. Dalam kehampaan, Huang Fu Guchong, yang awalnya terluka, semakin lemah,
tetapi dia masih berdiri di langit seperti serigala ganas yang menatap Jin Suzi. Berdengung. Begitu kehampaan berayun, Yuan Jinglun terhuyung-huyung di atas kehampaan, berdiri di sisi lain kehampaan dan menatap Jin Suzi. Suara mendesing. Pada saat ini, Tan Yun, Tian Lao dan Wei Kuan juga bubar. Ketiganya, bersama dengan Yuan Jinglun dan Huang Fuguchong, berada dalam bentuk pentagonal, terpisah puluhan ribu kaki, mengepung Jin Suzi. Jin Suzi, yang dipenuhi luka, menunjukkan keteguhan di wajah lamanya, dan nadanya mendominasi dan sombong. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin klan ini mampu bertahan dari pengepungan klan Tang. Kalian pikir kalian bisa membunuhnya? Bahkan jika kepala klan terluka parah, dia akan menghancurkanmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun segera melepaskan 11 pedang terbang kelas atas. Pada saat dia ingin mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, Jin Suzi bangkit di udara dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk mengatur formasi pedang sama sekali. Bunuh dengan patriak, Tan Yun berteriak keras, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hong Meng. Pada saat berikutnya, tubuh 100 kaki muncul di langit 3000 mil, mengangkat pedang ilahi, secepat kilat dan memenggal kepala Jin Suzi. Jin Suzi memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan di 5 jarinya, berputar dengan cepat, dan meraih pedang ilahi yang akan memotong hanya dengan 1 tangan. Dong! Dengan suara, Jin Suzi meraih bilah tajam besar setinggi 80 kaki dengan tangan kosong. Tidak peduli seberapa keras Tan Yun mencoba, dia tidak bisa memotongnya. Dapat dilihat bahwa Jin Suzi sangat kuat. Anda tahu, itu ketika dia terluka parah. Suara mendesing. Bang! Jin Suzi tiba-tiba melepaskan pedang terbang, bergegas ke Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun, dan telapak tangan kanannya yang kurus mengenai dada Tan Yun tiba-tiba. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, tulang rusuk emas besar di luka dada Tan Yun ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Pof! Engah! Tan Yun menyemburkan 3 suap darah merah satu demi satu, dengan tubuh ratusan kaki, dan dibombardir sejauh 100 mil. Organ internal Tan Yun bergetar tajam. Ketika dia menghentikan sosoknya dari kehampaan, sebuah teriakan terdengar di telinganya, "Ah!" Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat Tian Lao membunuh Jin Suzi, setelah dihindari oleh Jin Suzi, dia menamparkan mulutnya dengan darah dan terbang ke udara. Pompa! Sudah terlambat dan segera, Yuan Jinglun tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya, membawa banyak lampu pedang, dan memotong ke Jin Suzi.